Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul versi hitung cepat dengan raihan suara lebih dari 60%. Lalu bagaimana pandangan dari sejumlah ahli soal unggulnya pasangan ini? Berikut ulasannya. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul dengan rata-rata perolehan suara 60%. Atas unggulnya perolehan suara ini, ia berjanji akan memperbaiki berbagai masalah yang banyak dikeluhkan warga Jabar. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem termasuk masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian. Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan menyebut, unggulnya pasangan dermawan sudah terprediksi dari hasil survei elektabilitas yang tinggi. Adanya pengaruh Prabowo Subianto, partai politik pengusung, serta kerja-kerja politik Demul yang sudah dibangun cukup lama menjadi beberapa alasan unggulnya pasangan ini. Kerja-kerja politiknya juga kan konkret sebetulnya, bertemu langsung dengan warga di banyak desa begitu ya. Jadi kan polanya sebetulnya door-to-door campaign, tapi dilakukannya sudah 5 tahun yang lalu. Nah itu faktor pertama yang membuat kemudian Kang Deddy Mulyadi menjadi sangat populer. Ya. Jadi faktor figur menurut saya variabel utama tetap kan. Tetapi memang tidak dinafikan ya soal partai pengusung, karena paling tidak di sana ada Partai Gerindra dan Partai Golkar yang punya basis pemilih juga cukup besar ya. Program kerja yang disampaikan Demul soal pembangunan meliputi sumber daya alam, ketimpangan Jabar Utara dan Selatan, perbaikan pembangunan infrastruktur Jabar, dinilai pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi cukup relevan dengan kondisi Jabar saat ini. Jika 3 poin itu benar-benar terrealisasi akan berdampak baik bagi perekonomian Jabar. Deddy Mulyadi kan diusung oleh Partai Gerindra ya. Dan kita tahu bahwa presidennya juga adalah presiden dari Partai Gerindra. Kita harapkan ada komunikasi dan dorongan pusat terhadap pembangunan daerah. Ini selama ini yang saya kira kita agak tertinggal begitu ya, karena kurangnya dukungan pusat terhadap pembangunan di Jawa Barat. Yang ketiga, saya melihat bahwa Deddy Mulyadi dan Erwan memiliki sumber motivasi dan juga inovasi yang cukup bagus. Ini menjadi modal dasar untuk menggerakkan ekonomi Jawa Barat, saya kira di tengah beragam ketidakpastian, baik secara global maupun juga nasional. Sementara ahli kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan Demul nampaknya akan berfokus pada pedesaan yang berbasis pada kultur dan budaya lokal. Hal itu tergambar dari visi misi yang digagas pasangan ini. Gaya ini menurut Asep jelas berbeda dengan pemimpin Jabar sebelumnya. Pak Deddy kan pendekatan budaya sebetulnya. Sehingga mereka akan budaya Sunda terutama, sehingga mereka akan menyisir kelompok-kelompok yang ada di pedesaan. Jadi kalau Pak Deddy itu dari desa ke kota, kalau Pak Ridwan Kamil itu dari kota ke desa sebetulnya, jadi agak berbeda. Nah tentu pendekatan ini akan kondisi ini akan menyebabkan pendekatan yang berbeda. Nah oleh sebab itu sangat mungkin nanti perbedaan ini akan mencolok ketika beliau-beliau ini akan membuat kebijakan. Meski pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul versi hitung cepat dibandingkan pasangan lain dalam kontestasi Pilgub Jabar, hasil resminya baru akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum Jabar pada pertengahan Desember setelah rekapitulasi suara selesai dilakukan. Kiki Haryadi, Kavi Jati, Bandung, Jawa Barat.